Halo Bujang, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Selamat datang di channelnya Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film ingin meringkas anime Kobayashi-san Chino My Dragon Season 2-nya yang dirilis pada tahun 2021. Masih baru banget, semoga aja nggak kena HC. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak beda, swear. Ya udah kita langsung aja ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan Tohru sedang meminta penilaian Kobayashi tentang persoalan pelayannya. Karena Tohru ini sudah menganggap dirinya sudah menjadi pelayan yang sangat hebat, akan tetapi Kobayashi tidak setuju dengan hal itu. Soalnya dia adalah seekor naga. Setelah itu, Tohru memberitahu majalah ke Kobayashi tentang pembukaan kafe pelayan baru yang sangat dekat dengan kosannya. Tohru pun sangat tertarik karena tidak ada seorang pun yang menyaingi pelayan terbaik selain dia. Setelah itu, dengan bangganya Tohru berlari ke kafe itu dan menganggap kalau kafe itu adalah musuhnya. Sesampainya dia di tempat, para pelayan yang di situ menganggap kalau Tohru ini ingin wawancara pegawai paruh waktu. Karena penampilan Tohru yang begitu cantik dan memakai baju pelayan, ia pun langsung diterima di kafe itu, langsung berbicara ke Kobayashi kalau dia berhasil diterima. Kobayashi yang mendengar itu pun terkejut karena tidak yakin kalau si Tohru ini kuat melakukannya. Saat itu Tohru memberitahu ke Kobayashi alasan dia bekerja di kafe itu karena belakangan ini Kobayashi dan Kana tidak ada di rumah. Jadi si Tohru ini sehabis melakukan bersih-bersih jadi banyak waktu kesendirian. Keesokannya Kobayashi sedang bersama Kana. Dia berdua khawatir ingin melihat keadaan Tohru bekerja di kafe tersebut. Sesampainya Kobayashi di tempat, ia pun langsung dijamu dengan pelayan di kafe itu. Setelah itu, Kobayashi dan Kana memesan makanan yang ada di menu kafe. Saat Kobayashi membaca menu, tiba-tiba muka Kana terheran-heran kalau Kobayashi ini sangat tahu banyak tentang makanan tersebut. Karena dulunya Kobayashi ini pernah juga bekerja di kafe yang sama seperti ini. Kemudian, Kana dan Kobayashi penasaran dengan keberadaan Tohru. Mereka berdua pun melihat ke dapur melihat aksi Tohru yang sedang on fire memasak. Setelah Tohru selesai memasak, ia pun langsung disegani oleh para pelayan yang lain. Karena kinerja kerja dialah yang sangatlah bagus. Kobayashi yang melihat itu pun tidak menyangka kalau kerjanya Tohru ini sangatlah bagus dan membuatnya kaget. Saat itu Tohru mengira dirinya ke Kobayashi sudah melangkah maju menjadi seorang pelayan. Tohru pun berpikir lagi kalau yang dilakukan dia di kafe itu bukanlah menjadi pelayan, melainkan koki. Karena Tohru ini sangat terobsesi dengan pelayan, ia pun ingin mengganti posisinya menjadi pelayan. Kobayashi yang mendengar itu langsung ngasih tahu ke Tohru kalau posisinya sudah benar. Singkat aja, Tohru meminta Kobayashi untuk keluar dari kafe. Karena si Tohru ini ingin menunjukkan skill pelayannya dia ke Kobayashi. Kemudian mereka pun melakukannya. Setelah itu, Kobayashi dan Kana memesan omeres yang ada di menu kafe itu. Lalu omeres pun datang, Tohru pun langsung memberi sihir agar makanannya tambah enak. Setelah selesai mendapatkan sihir, Kobayashi pun terkejut kalau itu bukanlah sihir yang membuat makanan jadi enak, melainkan itu adalah sihir kutukan. Setelah kejadian itu, Kobayashi pun melihat kinerja Tohru di dalam kafe. Kemudian Tohru pun berbicara ke pelayan lain kalau ia ingin resign. Karena Tohru ini tidak ingin menjadi pelayan siapapun kecuali Kobayashi saja. Pelayan-pelayan yang ada di situ menolaknya si Tohru untuk tidak berhenti. Karena gara-gara Tohru kafenya menjadi terkenal berkat masakan dia. Kemudian pagi hari yang cerah pun tiba di mana Kobayashi dan yang lainnya sedang sarapan pagi. Saat itu mereka bertiga sedang mendengarkan acara berita TV. Kalau ada gunung yang terbelah.
Saat itu Kobayashi teringat kalau tempat itu awal bertemu dengan si Tohru. Lalu Tohru pun langsung menanyakan ke naga yang lain. Elma yang sedang enak-enak antri kue pancong, tiba-tiba Tohru pun langsung memukul si Elma. Setelah itu Kobayashi pun langsung menanyakan tentang gunung yang terbelah. Saat itu Elma juga ingin tahu kenapa gunung itu terbelah, dan Elma mengiranya kalau Tohru yang melakukannya. Lalu saat mereka bertiga sedang berdiskusi, tiba-tiba ada naga yang menghampiri mereka bertiga. Dia bernama Ilulu. Saat itu Elma langsung memasang Kenkai agar tidak melukai manusia yang ada di kota. Setelah itu Ilulu langsung menyerang Tohru, karena Tohru yang sekarang lebih memilih tinggal berdampingan dengan manusia. Kobayashi yang penasaran dengan Ilulu, ia pun bertanya ke Elma. Elma pun langsung menjelaskan kalau Ilulu itu dari fraksi kekacauan dan sangat menyukai kehancuran. Saat itu adegan pengen adu Kamehameha ingin terjadi. Karena Ilulu ini Kamehamehanya nyebar ke kota, jadi si Tohru melindungi kotanya dengan mengibarkan sayapnya. Anjas. Kobayashi yang melihat itu pun khawatir dengan Tohru dan menanyakan ke Elma kenapa ia tidak membantunya. Elma yang mendengar itu berbicara ke Kobayashi kalau dia berbeda fraksi dengan Tohru. Dan sebenarnya Elma dan Tohru ini sebenarnya musuh. Kobayashi yang khawatir dengan Tohru, ia pun menyogok Elma dengan makanan yang dia sukai. Elma yang tergiur dengan tawan Kobayashi, ia pun langsung membantu Tohru. Di sisi lain, karena si Tohru ini udah melemah, Ilulu pun ingin membunuhnya. Saat Ilulu ingin merubah wujud aslinya, Tohru pun langsung mengeluarkan Kamehamehanya membuat Ilulu terkejut. Setelah kejadian tadi, Tohru pun pulang bersama Kobayashi. Di sisi lain, Ilulu penasaran dengan Kobayashi yang berhasil mengendalikan Elma dan menyelamatkan Tohru, membuat ia penasaran dengan Kobayashi. Setelah kejadian kemarin, Ilulu menghampiri Kobayashi yang sedang pulang kerja. Menanyakan ke Kobayashi kenapa dia tinggal bersama naga bonar itu. Kobayashi yang mendengar itu menjelaskan kalau bukan dialah yang ingin tinggal bersamanya. Karena mereka semua imut, jadi si Kobayashi ini tidak takut dengan naga yang tinggal bersamanya itu. Saat itu Ilulu mengartikan kalau si Kobayashi ini jatuh cinta ke Tohru dengan berbentuk manusianya dan membuatnya Kobayashi sanghe. Karena Ilulu melihat penolakan dari Kobayashi, ia pun langsung menggodanya dengan buah gandulnya agar hasrat lelakinya melepas. Singkat cerita aja, Kobayashi yang mulai jengkel sama tuh buah gandul. Ia pun langsung menampar gandulnya, membuat si Ilulunya tersungkur kesakitan. Lalu Kobayashi pun pergi karena takut ketinggalan kereta. Karena Ilulu ini masih penasaran dengan Kobayashi, ia pun menaiki kereta bersamanya dan saling bertukar cita selama perjalanan. Scan pun berpindah, di mana Ilulu sedang bermain dengan anak manusia. Akan tetapi saat itu bapak dan ibu Ilulu sudah meninggal karena desa naga diserang oleh manusia. Karena itu Ilulu menyimpan dendam kepada manusia dan menganggap kalau manusia adalah musuhnya. Kemudian sesaat sampainya Kobayashi di kosan, ia pun terkejut melihat Tohru yang sedang habis mandi. Tohru yang melihat muka Kobayashi memerah, ia pun menganggap Kobayashi sakit dan langsung menempelkan jidatnya. Dan membuat jantung Kobayashi itu deg-degan parah. Lalu Kobayashi pun langsung menyuruh Tohru untuk memakai baju. Di sisi lain, Ilulu sedang di atas tiang sutet. Ia merasa senang karena sudah merubah Kobayashi menjadi hasrat laki-laki. Ya, untung aja masih bisa ketahan. Kalau enggak, bakalan ada adu gunting. Lalu pagi pun tiba. Kobayashi pun terus-menerus memikirkan keadaan masalah yang terjadi pada tubuhnya. Kemudian saat Kobayashi dipeluk Tohru, badan Kobayashi pun merasa aneh dan menyuruhnya untuk menjauh. Malam pun tiba saat itu karena sudah tertidur. Tohru pun mengajak Kobayashi untuk minum. Saat Kobayashi minum, tiba-tiba badan Kobayashi merasa aneh. Tohru yang melihat itu pun langsung menyadari kalau Kobayashi ini mempunyai tongkat kebijaksanaan. Karena ulahnya si Ilulu. Tohru pun merasa kasihan dengan Kobayashi. Akan tetapi ia akan mengambil kesempatan itu untuk ngobrak-ngabrik. Kobayashi yang melihat Tohru melepas pakaian pelayannya, Tohru pun langsung diceramahi Kobayashi kalau pelayan yang hebat itu tidak pernah akan melepas pakaiannya. Di sisi lain, Ilulu sedang dikejar oleh orang misterius. Dan orang itu utusan dari camp pembunuh naga yang bernama Kremene. Saat itu Kobayashi memikirkan Ilulu.
Biasanya saat Kobayashi ini sedang sendiri, si Ilulu ini selalu muncul. Lalu Kobayashi berjalan-jalan di pinggir kota sambil menunggu keberadaannya. Saat Kobayashi berjalan di lorong, ia pun terkejut melihat Ilulu pingsan. Kobayashi yang melihat itu langsung menghampiri Ilulu. Kemudian Krem terkejut kalau ada manusia yang bisa melihat seekor naga. Membuat Kremene ini memberitahu kalau ia ditugaskan untuk melenyapkan Ilulu dari dunia manusia. Karena Ilulu ini adalah makhluk kekacauan. Setelah itu Kobayashi langsung menolong Ilulu dari si pembunuh itu. Sesampainya tempat aman, Ilulu pun sadarkan diri. Ia pun langsung terkejut kalau ia diselamatkan oleh Kobayashi. Ini bukanlah Kobayashi yang ada di film Tsubasa. Lalu Ilulu bercerita kalau ia tidak bisa menerima naga hidup berdampingan dengan manusia dan tidak akan mungkin bergaul bersama manusia. Karena Ilulu selalu mengingat kata-kata dari ibu dan bapaknya kalau manusia itu adalah musuh. Singkat cerita aja, Krem menemukan persembunyian Kobayashi dan Ilulu. Saat itu Krem langsung menghampiri Kobayashi yang sedang melindungi Ilulu. Karena Kobayashi ini hanya menghalangi, jadi si Krem ini memukul si Kobayashi sampai mental. Kemudian saat itu Krem sangat terkejut dengan keberadaan Tohru. Membuat si Krem ini panik dan ingin kabur meminta bantuan ke si Elma. Tohru yang emosinya sudah meluap-meluap, ia pun langsung menghapus ingatannya dari dunia manusia dan mengembalikan ke alam sebelumnya. Setelah kejadian itu, bekas pukulan dari Krem, pala Kobayashi mengeluarkan darah. Tohru yang melihat itu langsung mengobati dengan lidah panjangnya. Keesokan harinya, Ilulu bergabung dengan keluarganya Kobayashi. Karena Kobayashi berangkat bekerja dan karena sekolah, jadi di rumah tinggal Tohru dan Ilulu saja. Karena tempo hari mereka bertengkar, keadaan mereka berdua pun sangatlah canggung. Saat itu Tohru memberikan buku pedoman untuk menjadi pelayan atau manusia sejati. Lalu Tohru pun menyuruh Ilulu untuk merubah cakarnya menjadi tangan manusia. Setelah merubah tangannya, Tohru pun terkejut kalau tangannya itu berbentuk sangatlah kecil. Kemudian pada siang hari, Saikawa bermain ke kosannya Kana. Kebetulan di kosan itu cuma ada Kana dan Ilulu saja. Saikawa yang belum tahu keberadaan Ilulu, ia pun menganggap kalau dia hanya berdua di rumah dengan Kana. Saikawa yang gugup, ia pun berlari ke toilet. Saat membuka pintu toilet, ia pun terkejut kalau di dalam itu ada si Ilulu. Karena Saikawa ini sangat syok, Kana pun langsung memperkenalkan Ilulu ke Saikawa. Lalu setelah itu Lukoa juga datang ke rumahnya Kobayashi, sekalian menyapa si Ilulu. Saat itu Lukoa bertanya ke Ilulu kenapa dia tidak ikut main bersama Kana dan Saikawa. Ilulu yang mendengar itu menjawab kalau dia tidak mempunyai hak untuk bermain. Karena tempo hari dia udah mencoba menghancurkan kota manusia dengan bobanya. Kemudian Lukoa menawarkan ke Ilulu untuk memutar waktu yang membuat semua tidak terjadi lagi. Ilulu yang mendengar itu menolaknya karena ia tidak mau menghilangkan kata-kata yang diucapkan Kobayashi menghilang. Setelah itu Lukoa membantu Ilulu untuk berbicara ke Kana dan Saikawa untuk ikutan bermain. Di sisi lain Saikawa yang sedang bermain dengan Kana, Lukoa yang melihat Saikawa sangat gembira, ia pun langsung dikasih sihir agar dia ke toilet. Saat Saikawa masuk ke toilet, ia pun terkejut dengan keberadaan Ilulu lagi. Karena Saikawa merasa tidak enak, ia pun mencoba keluar dari toilet. Akan tetapi pintu toilet itu tidak bisa dibuka. Lalu Saikawa dan Ilulu pun mengobrol bareng di dalam toilet kalau ia sebenarnya ingin ikut bermain juga. Setelah itu Ilulu ikut bermain. Singkat aja, malam pun tiba di mana Kobayashi dan Tohru pulang. Melihat Kana, Saikawa dan Ilulu tertidur. Kanjut. Esokannya Kobayashi sedang mengecek beberapa dokumen. Saat itu Kobayashi sangat terkejut dengan dokumen yang susunan kodenya sangatlah rapi. Kemudian Elma pun datang memberikan sebuah minuman untuk Kobayashi. Saat itu Elma bertanya tentang Kobayashi yang terus menatap kode yang diketik oleh Elma. Kobayashi yang mendengar kalau Elma yang ngetik, ia pun terkejut. Kemudian karena si Elma ini sudah terbiasa dengan komputer, lalu Kobayashi memberikan pekerjaan ke Elma yang sangatlah banyak. Elma yang melihat itu pastinya protes karena Kobayashi memberikan kerjaan yang sangatlah banyak. Takia pun menjelaskan ke Elma kalau itu pekerjaan yang dia harus kerjakan. Karena saat Elma masih sering membuat teh, Kobayashi lah yang menangani bagian pekerjaan si Elma.
Lalu Takia memberitahu ke Elma kalau Kobayashi ini adalah pilar di kantor ini. Elma yang mendengar itu langsung mengajak duel Kobayashi. Soalnya si Elma ini ingin mengambil alih pilar itu dari Kobayashi. Hari-hari pun berlanjut, di mana Elma terus bersaing dengan Kobayashi. Singkat cerita aja, saat itu Kobayashi mengajak Elma untuk istirahat. Elma pun menolak karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya dan memberitahu ke Kobayashi jangan coba menjadi pilar. Karena sudah banyak manusia jadi pilar di dunia lain dan mati. Kobayashi yang mendengar itu menyuruh kepalanya Elma mendekat ke Kobayashi. Elma yang mendengar itu pun heran karena Kobayashi ini sudah mempunyai si Tohru. Saat memeramkan mata, Elma pun terkejut kalau jidatnya itu disentak oleh Kobayashi dan memberitahu kalau dunia yang ia tinggalkan sekarang tidaklah sama dengan dunia asalnya. Jadi semua itu berbeda. Setelah itu, Tohru memberikan poster ke Kobayashi tentang berpatroli. Sebenarnya Tohru yang memang minat untuk ikut berpatroli. Karena saat di pasar, Tohru memperlihatkan keahliannya menangkap pencuri. Keesokannya, Tohru dan Sasakibe pun berkeliling sambil melihat sesuatu yang mencurigakan. Saat mereka sedang berjalan, Tohru dan Sasakibe melihat ada segerombolan preman yang sedang menghalangi jalan. Karena merasa sangat meresahkan, Tohru pun menghampiri preman itu. Saat Tohru menghampiri itu preman, tiba-tiba preman itu langsung menyerang si Tohru. Karena Tohru ini jago gelut, Tohru pun berhasil menghindar dari tonjokan preman tersebut. Sekalian Tohru ikut menyerang juga dengan jentikan kelingking aja. Dan ya preman itu pun langsung tepar. Kemudian para preman itu langsung ngibrit ketakutan. Setelah kejadian itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Saat perjalanan di pasar, Tohru pun bertemu dengan Elma yang sedang jajan kue pancong. Dan menganggap kalau Elma ini adalah orang yang sangat mencurigakan. Elma yang melihat Tohru memakai ban patroli, ia pun menganggap Tohru ini sudah melakukan perdamaian. Jadi Elma pun mengajak Tohru untuk masuk ke fraksi kedamaian dan membuat Elma ini ingin ikut berpatroli dengannya. Setelah itu Sasakibe mengundurkan diri untuk berpatroli karena ia cuma jadi beban aja dari tadi. Kemudian mereka berdua pun berkeliling. Saat itu Tohru memberitahu ke Elma kalau tugas mereka adalah mencari orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri berpakaian serba hitam dan rambut panjang berkacamata, tumbuhnya tinggi dan tatapannya tajam. Orang itu sering terlihat sambil menarik ke arah SD. Lalu Elma pun menoleh menunjukkan ke Tohru apa yang dimaksud brosur itu adalah dia. Dan ternyata dia adalah si Fafnir. Setelah itu mereka berdua pun menghampiri si Fafnir dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Fafnir yang mendengar itu pun langsung menjawab kalau ia sedang berlatih koreografi untuk acara dengan Takia. Mereka berdua pun langsung memberitahu ke Fafnir untuk lebih memperhatikan dirinya. Karena dia sudah meresahkan para pejalan kaki dan para bocil SD. Singkat cerita aja, saat mereka bertiga sedang berdiskusi, tiba-tiba para preman yang tadi membawa temannya, membuat mereka bertiga terkepung. Lalu saat itu ketua dari geng tersebut langsung menyerang si Tohru. Dan ya seperti biasa, sebelum tampulan orang itu sampai, orang itu udah langsung babak belur dan dijadikan samsak oleh Tohru. Setelah kejadian itu, Tohru dan Kobayashi sedang jalan dan bertemu dengan para preman yang kemarin. Saat sedang berpas-pasan, si preman itu selalu memberi salam kepada Tohru dan Kobayashi, membuat Kobayashi itu terheran-heran. Kanjut. Scan pun berpindah, di mana Fafnir meminta bantuan ke Lukua untuk membuat komik doujinshi. Karena pameran komik sebentar lagi akan diadakan dan berniat menjual di acara itu. Sebelumnya Fafnir ini sudah membuat komik doujin. Akan tetapi penilaian terhadap King Doujin yaitu Takumi mengomentari kalau hasilnya sangatlah buruk. Singkat cerita aja, sesi foto pun selesai dan berhasil menyelesaikan komik tersebut. Keesokannya pun tiba di mana Fafnir menjual komiknya di pameran. Saat itu Takumi dan Lukua berhasil menjual komiknya sampai habis. Akan tetapi komik Fafnir tidak laku sama sekali. Keesokannya Elma lagi mukbang makanan yang sehabis ia beli di pasar. Saat mau makan, tiba-tiba Kana dan temannya main ke rumah Elma untuk meminta tolong agar bisa pergi piknik bersamanya.
Karena itu permintaan dari Tohru, Elma pun langsung menerima tawarannya karena untuk pergi piknik. Setelah itu mereka berempat pun sampai di tempat dan langsung melakukan aktivitasnya, yaitu memancing. Saat itu Elma flashback masa lalunya yang terpancing oleh para manusia. Kemudian saat itu Sota ingin investigasi meneliti membuat garis mana. Lalu Kana dan Saikawa pun ikut dengan Sota. Elma yang enak-enak lagi nyantui, ia pun panik karena mereka bertiga tiba-tiba gak ada membuat teringat kata-kata Tohru yang membuatnya panik. Saat itu Elma langsung mencari 3 bocil itu dan terngiang-ngiang kata-kata Tohru. Lalu dalam perjalanan Elma bertemu dengan Mbah Beruang. Beruang yang melihat Elma langsung ingin ngobrak-ngabrik. Akan tetapi Elma dengan gampangnya menahan mulutnya dengan 2 jari aja, membuat Mbah Beruang ini kabur. Singkat aja, Elma terus-menerus mencari 3 bocil itu tidak kunjung ketemu. Membuatnya frustasi dan langsung merubah dirinya menjadi naga bonar. Di sisi lain, Kana, Sota, dan Saikawa melihat adanya Elma yang sedang henshin jadi naga bonar. Saikawa yang melihat itu pun terkejut histeris. Sota yang melihat itu langsung membuat Saikawa pingsan. Lalu Elma pun mendengar suara Kana dan langsung memberikan kata-kata mutiaranya. Setelah kejadian itu, Elma bertemu dengan Fafnir dan langsung menuju ke rumah Kobayashi untuk bertemu dengan Tohru. Sesampainya Fafnir dan Elma di kosan, ia pun langsung mengajak Tohru duel dengannya. Saat itu Fafnir dan Kobayashi ikut menyaksikan mereka berdua. Kemudian Tohru dan Elma pun gelut. Karena kekuatan Tohru dan Elma ini imbang, jadi tempat yang dia pakai bertarung langsung hancur seketika. Saat dalam pertarungan, Elma berbicara ke Tohru kalau ia khawatir dengannya. Karena Elma ini mendengar kalau Tohru ini sudah meningsoi. Saat Elma bertemu lagi dengan Tohru, sikap acuh dan berteman dengan manusia membuatnya sedih. Elma sendiri ingin berteman lagi dengan Tohru seperti dulu. Tohru yang mendengar itu pun tersentuh hatinya dan berbicara ke Elma untuk menyelesaikan pertarungan ini. Fafnir yang melihat mereka berdua berdamai, ia pun langsung meninggalkan pertarungan Elma dan Tohru. Kobayashi yang melihat Elma dan Tohru bertarung, ia pun sudah merasa terbiasa dengan hal ini, membuat pertarungan ini layak untuk ditonton. Keesokannya, Kobayashi bertemu dengan ayahnya Tohru di kantor dan bercerita sedikit tentang masa kecil Tohru. Saat sepulangnya Kobayashi dari kantor, ia pun langsung ingin tahu kenapa Tohru datang ke dunia manusia. Lalu Tohru pun menceritakan masa lalunya. Saat itu Tohru ingin mengajak Lukowa untuk bertarung bersamanya. Akan tetapi Lukowa menolak permintaan Tohru karena ia tidak sama sekali menyukai pertempuran dan menyuruhnya Tohru untuk keluar dari fraksi kekacauan. Setelah itu Tohru mengajak naga lainnya seperti Fafnir dan Elma. Akan tetapi mereka juga menolaknya. Kemudian Tohru bertarung sendirian agar ia bisa bebas dan menjadi dirinya sendiri. Saat dalam pertarungan, Tohru terkena pedang manusia yang menusuk ke tubuhnya, membuat ia teleport ke dunia manusia. Dan terjadilah pertemuan Kobayashi dan Tohru. Siang hari pun tiba di mana Lukowa mengajak Kobayashi untuk piknik melihat daging bisa berubah menjadi bunga. Hari itu pun tiba, ternyata itu adalah bunga sakura. Setelah itu Tohru pun membuka acaranya. Kemudian mereka langsung bermain games adu panco. Lalu ronde pertama yang adu panco yaitu Takia melawan Ilulu. Saat itu si Takia sudah diperingati untuk tidak mengikuti adu panco tersebut karena lawannya adalah seekor naga. Lalu panco itu pun dimulai. Dan ya Takia pun langsung jadi baling-baling bambu, membuat tangannya langsung patah. Selanjutnya Tohru melawan Elma. Karena kekuatan yang setara, akan tetapi Tohru yang menang. Kemudian selanjutnya Tohru melawan Lukowa. Saat panco itu dimulai, Tohru langsung kewalahan menghadapi naga boba ini. Akan tetapi Tohru melakukan cara yang licik, yaitu menyogok Sota untuk menyemangati Tohru. Karena kelemahan Lukowa ini yaitu Sota. Setelah itu Tohru pun memenangi permainan tersebut. Setelah itu Tohru memberitahu ke temannya ingin mengadakan acara pernikahan Tohru dan Kobayashi. Kobayashi yang mendengar itu pun terkejut dan tiba-tiba baju yang dikenakan Kobayashi pun berubah menjadi pakaian pernikahan dan disusul oleh Tohru. Temannya yang mendengar itu pun terkejut dan ingin menyelamatkan sang Kobayashi dari Yuri Koga Neseng.
Dan ya, cerita dari anime Kobayashi Chino Maid Dragon Season 2 sudah selesai. Yaudah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara bujang.